Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala ilaina afdhalar rusuli wa anzala alaina khairal kutubi wa amarna bittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi amma ba'du. Wa ba'da tahiyyah nashkurullah ta'ala jami'an ala ni'ami hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita semua, dosen kita Bapak Dr. Mursali Makangga, serta kemudian para sahabat, teman-teman, mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam yang berbahagia, serta para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Dr. Mursali Makangga, dosen kami yang kami cintai dan kami muliakan, serta para sahabat mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam yang berbahagia. Perkenankan kami pada kesempatan yang baik ini menyampaikan presentasi, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Hal ini dimaksudkan adalah dalam rangka memenuhi tugas semester 3, ujian akhir semester 3 pada program pasca sarjana Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang model lembaga pendidikan Islam di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk moral dan intelektual masyarakat di seluruh dunia. Terdapat berbagai model lembaga pendidikan Islam yang unik dan menarik. Jadi yang dimaksudkan adalah model pendidikan ini adalah upaya, cara, kemudian program, metode yang dilakukan dalam rangka untuk senantiasa membentuk moral dan intelektual masyarakat di seluruh dunia. Tentu berbagai macam karakter dan model kita akan coba mengkaji dan mempelajari model-model yang ada di seluruh dunia tentang bagaimana pendidikan Islam di dunia. Pertama, ada yang disebut dengan model pendidikan Islam tradisional, ada yang kedua disebut dengan model pendidikan Islam modern. Ini semua sepakat nih, seluruh dunia nih, ada nih. Baik di Indonesia ataupun di negara selain Indonesia. Kami telah coba visit ya. Kami coba untuk rihlah ke beberapa negara di Timur Tengah, terutama misalkan di Arab Saudi, kemudian di Mesir, kemudian di Turki. Kami telah sampai ke sana dan coba akan melihat bagaimana corak-corak dan model pendidikan agama Islam di berbagai belahan dunia. Tentu apapun itu tujuannya, pendidikan Islam itu adalah dalam rangka membentuk karakter moral, membentuk akhlak, membentuk kepribadian agar menjadi manusia yang insanul kamil, ya, sebagaimana bisa berkontribusi dan kemudian bisa manfaat bagi sesamanya. Nah, pendidikan Islam tradisional, dua model utama yang berkembang adalah di pesantren biasanya. Pertama, pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang menekankan pembelajaran agama Islam secara mendalam dengan fokus pada pembentukan karakter dan spiritualitas. Nah, kita lihat di pesantren, kalau di Indonesia namanya pondok pesantren, kalau dalam bahasa Arab namanya ma'had, dan ini pun banyak di dunia ya, baik di India, di Pakistan, di Arab Saudi ada ma'had juga. Kemudian di di Mesir juga banyak ma'had-ma'had yang sifatnya menggunakan corak dan model pendidikan tradisional. Artinya adalah seorang murid bertalaki kepada guru, guru menggunakan sumber pembelajarannya itu berdasarkan turos atau kitab-kitab kuni, lalu guru membacanya, guru menerangkannya, guru kemudian membahasnya, dan para murid kemudian dengan penuh adab dan etika tata krama masing-masing mendengarkannya. Jadi bertalaki langsung gitu. Nah, ini bersumber sentralitas, artinya adalah bahwa guru yang menjadi sentral ilmu disampaikan kepada para santri atau kepada para murid. Atau ada namanya metode yang disebut dengan sorogan. Dengan apa? Satu persatu seorang murid atau seorang santri membawa satu rujukan kitab yang dipelajari, baik itu fan nahwu dan shorof, fan fikih, fan balaghah, kemudian usul fikih, kemudian juga bade, bayan, ma'ani, mantek, kemudian dan seterusnya. Itu biasanya membawa kitab tersendiri, dibawakan ke hadapan guru untuk langsung bertalaki dan dibimbing. Nah, itu namanya metode yang ada di pondok pesantren. Kemudian ada namanya metode diskusi. Diskusi itu biasanya bahsul masail.
yang membahas satu dasar hukum kekinian atau dasar hukum syariat yang perlu dimusyawarahkan bagaimana untuk menistinbat hukum, bagaimana ketentuan hukumnya dengan tentunya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, merujuk kepada kemudian qaulus sahabi, merujuk kepada pendapatnya para ulama dan seterusnya. Mereka bermusyawarah, mereka berdiskusi, tanya jawab, saling mengemukakan pendapat, itu namanya bahsul masail. Nah, Bapak dosen yang kami muliakan, kemudian yang kedua ada namanya metode pendidikan Islam modern. Nah, seperti contoh kalau di kita juga sama, di negara yang lain pun ada namanya madrasah. Madrasah merupakan model pendidikan modern yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan kurikulum umum sehingga menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia modern tanpa kehilangan identitas keislamannya. Nah, sekarang sudah banyak dipadukan ya di pesantren itu. Kemudian pendidikan umum dipelajari, semisal kalau di Indonesia ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, matematika, sains, kemudian ada ilmu pengetahuan sosial, ada ilmu tentang ketatanegaraan atau ilmu kewarganegaraan namanya PKN, ada kemudian biologi, ada geografi, ada kemudian banyak sekali, antropologi, semua sosiologi dipelajari. Selain daripada di pesantren juga atau tidak menghilangkan corak-corak keislamannya, pendidikan agama Islam pun juga dikaji dan dipelajari. Ada Al-Quran, hadis, ada fikih, ada kemudian tarikh atau SKI sejarah kebudayaan Islam. Nah, itu coraknya di madrasah. Terdapat pula berbagai model lembaga pendidikan Islam seperti sekolah Islam terpadu, sekarang yang lagi booming ya, namanya IT. Islam terpadu, ada SD IT, ada SMP IT, ada SMA IT. Nah, Islamic Boarding School, pondok pesantren modern, dan pesantren sains yang merupakan adaptasi dari lembaga pendidikan klasik dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi tidak ketinggalan zaman ya. Bukan hanya kitab-kitab klasik rujukan ilmu agama saja, tapi pendidikan umum juga dipelajari. Dengan modelnya klasikal sudah modern. Ada meja, ada kursi, ada pelajaran komputer, sains, teknologi juga dikaji, dipelajari. Nah, itu juga sudah berbasis modern. Nah, contoh lembaga pendidikan Islam dunia ada misalkan Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas kemudian Al-Qawariyin, Universitas Islam Madinah, Universitas Islam banyak sekali ya. Kemudian Universitas Ummul Qura yang ada di Arab Saudi ya. Baru-baru ini kami baru pulang ibadah haji sebagai petugas dan alhamdulillah menyempatkan datang dan melihat langsung corak pendidikan di Universitas Ummul Qura yang ada di Makkatul Mukarramah di Arab Saudi. Perguruan tinggi Islam dan lembaga pendidikan Islam lainnya yang memiliki fokus dan program masing-masing memiliki model, karakteristik dan fokus yang berbeda. Namun semuanya bertujuan untuk mencetak generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Ya, itu tentunya. Kemudian perkembangan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Beberapa lembaga bahkan mengadopsi teknologi informasi komunikasi dalam proses pembelajaran. Ada komputer, ada kemudian teknologi yang berbasis misalkan lebih mendalam kepada teknologinya. Ada RVR, rekayasa perangkat lunak, ada kemudian banyak sekali yang dipelajari. Ada juga lembaga yang berupaya mengembangkan model pendidikan yang holistik, responsif dan berbasis masyarakat. Bagaimana entrepreneurship jadilah dipelajari, ada speaking public dan lain sebagainya ya, Masya Allah. Nah, maka kesimpulan dari pembahasan ini, berbagai model lembaga pendidikan Islam di dunia memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Pilihan model pendidikan yang terdapat akan tergantung pada kebutuhan dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Jadi seperti apa tujuannya, insya Allah zaman semakin modern, maka insya Allah corak pendidikan agama Islam pun juga semakin menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu sekalian yang paling tahu tentang bagaimana keadaan duniamu. Sudah semakin akhir zaman ini, maka kamu mengetahui bagaimana corak dan kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga berijtihadlah untuk melakukan reformasi, perubahan, visi dan misi bagaimana sesuai dengan keadaan zaman itu sendiri. Nah, mudah-mudahan pendidikan seluruh dunia, terutama pendidikan Islam, semoga semakin berkembang, semakin maju, terutama khususnya di Indonesia, agar mampu mencetak para insanul kamil yang selain dia beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian lurus hatinya, bersih jiwanya, kuat keimanannya,
tapi juga kemudian melek dan juga pintar wawasan keilmuan, teknologi dan juga pendidikan umumnya, sehingga dia mampu bersaing, mampu memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, Pak dosen, mohon tunjuk ajarnya dan teman-teman semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.